semua adik-adik pra remaja GKI Kota Wisata. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari ini, hari Minggu, tanggal 25 April 2021. Tema ibadah minggu kita hari ini adalah Allah memakai Elia untuk mengalahkan Raja Ahab. Wah, seru ibadah hari ini ya. Kita akan seru mendengarkan firman tentang bagaimana Elia berperang melawan pasukan dari Nabi Ahab. Nah, adik-adik, selama seminggu ini apa yang sudah kalian lakukan? Waduh, banyak sekali ya. Yang kelas 6 udah selesai ujiannya. Waduh, senang dan lega ya. Tinggal menunggu hasilnya ya. Buat yang kelas lain, kakak-kakak yang kelas lain, kelas 7 dan 8, wah, sedang berpacu dengan PJJ-nya ya. Sebentar lagi mau ujian akhir semester. Semangat walaupun masih dalam bentuk PJJ. Kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan bisa bertemu dengan teman-teman lagi ya. Nah, mari adik-adik, kita akan mulai ibadah minggu kita ini dengan menaikkan pujian Kitalah Umat Pemenang. Wah, semua adik-adik remaja, pra remaja GKI Kota Wisata adalah pemenang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yuk berdiri yuk. Ayo yang duduk, yang di tempat tidur, ayo berdiri. Ya, kita menyanyikan ini dengan semangat. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Tetap dengan sikap hormat, duduk dan tertib ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha kuasa, Engkau yang menyatakan dirimu bagi Elia, Engkau juga yang akan menyatakan kuasamu kepada kami. Secara khusus hari ini, kami bersyukur karena Allah yang sudah mempertemukan kami, walaupun dalam bentuk ibadah online. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, menolong kami, anak-anak-Mu, untuk bisa duduk diam dengan tertib, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh fasilitas jaringan yang dipakai agar berjalan dengan baik sehingga kami pun dapat menikmati kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah, perlayakanlah kami untuk datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini kepadamu. Amin. Adik-adik, sangat tidak mudah bagi Elia untuk membawa bangsa Israel berbalik dan menyembah Allah yang hidup. Kenapa? Karena Allah sendiri melihat bahwa saat itu di Israel bagian utara tidak ditemukan raja-raja yang membawa umatnya menyembah Allah. Waduh, ini tantangan yang besar bagi Elia karena mereka sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, cerita kali ini tentang Elia akan memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Bersama Allah kita bisa melakukan perkara besar. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, bersama Yesus lakukan perkara besar. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita perhatikan kata ucapannya ya. Sama Yesus lakukan perkara besar. Jalan ke
Nah, kita akan sampai di dalam bagian untuk mendengarkan firman. Bagaimana nanti kakaknya akan menceritakan Nabi Elia dipakai untuk menyatakan kuasa Allah atas alam ciptaannya. Atas alam yang bagaimana? Nah, nanti lihat ya apa yang dilakukan Allah dengan doa dari Elia di gunung ketika mereka akan memberikan persembahan. Wah, pokoknya luar biasa. Dan kemudian bagaimana Nabi Elia dipelihara oleh Allah, dipersiapkan untuk menghadapi Raja Ahab yang sangat kejam itu. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Elia meninggikan nama Yesus dalam ketaatannya. Kita pun meninggikan nama Yesus dalam seluruh hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini. Senang sekali kakak bisa bertemu adik-adik kembali hari Minggu ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tema pembelajaran kita hari ini adalah Allah menggunakan Elia untuk mengalahkan Raja Ahab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti dan bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita mau melanjutkan kisah tentang kerajaan Israel. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Betul, ceritanya tentang Raja Salomo. Siapa sih Raja Salomo itu? Benar sekali, Raja Salomo adalah anak Raja Daud yang diberikan hikmat luar biasa oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Sayangnya, di hari tuanya Raja Salomo justru berpaling hatinya dari Allah dan menyembah dewa-dewa yang disembah oleh para istrinya. Akibat dosa Salomo ini, Allah menghukum kerajaan Israel, memecahnya menjadi dua bagian, yakni kerajaan Israel di sebelah utara yang terdiri dari 10 suku dan kerajaan Yehuda
di sebelah selatan yang terdiri dari 2 suku. Kisah selanjutnya tentang raja-raja yang memimpin kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda setelah Salomo bisa kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja. Dalam kitab ini dituliskan bagaimana para raja-raja Israel maupun raja Yehuda tersebut banyak yang berpaling hatinya dari Allah. Namun karena Allah kita itu setia kepada janjinya untuk menyelamatkan umatnya, Allah tidak pernah meninggalkan mereka, walaupun tetap ada hukuman yang diberikan oleh Allah atas dosa-dosa para raja-raja tersebut. Salah satu raja dari kerajaan Israel adalah Raja Ahab. Kisah tentang Raja Ahab bisa kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai pasal 22 ayat 40. Namun untuk hari ini kita akan baca bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Ayo adik-adik, mari kita siapkan Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Kita akan dipandu oleh teman kita dari kelas 6. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itulah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu telah menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baik telah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memiliki seekor lembu, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya."
dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalirkan sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia yang berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, yang bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, adik-adik, siapa sih Raja Ahab itu? Kalau kita baca dari bahan bacaan ini, kita tahu bahwa Raja Ahab adalah raja yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Ia mengambil putri Raja Sidon, yakni Isabel, untuk menjadi istrinya. Padahal Allah sudah melarang bangsa Israel untuk mengambil istri dari bangsa asing. Lalu ia ikut-ikutan istrinya untuk menyembah berhala. Dia membuat mezbah penyembahan berhala, bahkan membuat juga patung Asyera, sehingga seluruh rakyat Israel ikut menyembah patung tersebut. Allah sangat murka atas hal ini, sehingga Allah memberikan hukuman dari keluarga Ahab. Lalu bagaimana dengan Ratu Isabel? Kalau kita baca dari bahan bacaan ini, kita ketahui bahwa Ratu Isabel adalah seorang yang jahat karena dia membunuh nabi-nabi Tuhan dan juga membujuk Raja Ahab, suaminya, untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena Allah setia akan janji keselamatannya bagi bangsa Israel, maka Allah mengutus Nabi Elia untuk menentang kejahatan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Allah memberikan pesan melalui Nabi Elia bahwa bangsa Israel akan dihukum dengan kekeringan. Dan selama lebih dari 3 tahun kekeringan itu terjadi, Allah tetap memelihara kehidupan Nabi Elia. Ia menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, di mana gagak datang setiap pagi dan sore untuk mengantarkan roti bagi makanan Elia, dan juga memelihara sungai Kerit tetap ada airnya, tidak mengalami kekeringan, sehingga Elia bisa minum dari situ. Setelah itu Allah menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda dan anaknya. Saat itu janda tersebut sudah hampir kehabisan tepung untuk membuat roti dan juga minyak untuk memasak roti tersebut. Namun Allah membuat keajaiban melalui Nabi Elia dengan menyediakan tepung dan minyak yang tidak pernah habis, sehingga mereka tidak pernah kekurangan makanan. Kemudian Allah kembali memerintahkan Elia untuk mendatangi Raja Ahab untuk menyampaikan pesan bahwa bangsa Israel mengalami kekeringan sebagai hukuman atas kejahatan Raja Ahab yang membuat hati bangsa Israel berpaling dari Allah. Lalu Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan juga nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, seperti yang kita baca dari bacaan kita tadi. Elia lalu menantang Raja Ahab dan juga nabi-nabi Baal untuk menunjukkan siapa sebenarnya Allah yang sejati itu. Apakah Allah dewa-dewa Baal yang mereka sembah, atau justru Allah yang sudah memelihara bangsa Israel sejak zaman dahulu. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk mendatangkan api untuk membakar korban bakaran yang sudah mereka siapkan di atas tumpukan batu dan kayu. Nabi-nabi Baal itu lalu mulai berdoa, berteriak-teriak, bahkan sampai melukai tubuh mereka. Namun api tidak kunjung datang. Sampai lewat tengah hari mereka melakukan hal tersebut, namun tidak ada juga api yang datang.
Lalu Elia menyuruh mereka menyiram korban bakaran itu dengan air, membuat parit dan mengisi parit itu dengan air sampai penuh. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mendatangkan api atas korban bakaran tersebut. Dan kemudian datanglah api menyambar korban bakaran tersebut, bahkan sampai membuat parit di sekeliling mezbah tersebut menjadi kering. Akhirnya seluruh bangsa Israel yang melihat kejadian ini, mereka tersungkur dan mereka mengaku bahwa Tuhan yang Elia sembah itulah Allah yang sejati. Lalu kemudian Elia membunuh seluruh nabi-nabi Baal yang sudah menyesatkan bangsa Israel dan memohon kepada Allah, berdoa sampai 7 kali untuk mendatangkan hujan. Akhirnya datanglah hujan dan berakhirlah kekeringan di Israel. Raja Ahab lalu memberitahu Ratu Isabel bahwa Nabi Elia telah membunuh semua nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Mendengar hal ini, Ratu Isabel menjadi marah. Lalu ia menyuruh bujangnya untuk mengancam akan membunuh Elia. Elia menjadi ketakutan dan dia melarikan diri dan sampai di Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb Allah menyatakan diri kepada Elia dan menguatkannya bahwa Allah akan selalu menyertai Elia. Kemudian Allah juga menyuruh Elia untuk kembali ke Samaria untuk tetap menyampaikan pesan-pesan Allah yang harus disampaikan kepada Raja Ahab. Ketidaktaatan Raja Ahab yang lain adalah sewaktu mereka berperang melawan Raja Aram. Allah sudah berjanji akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, namun harus menumpas seluruh pasukan bangsa Aram. Tetapi Raja Ahab justru membiarkan Ben-Hadad dan pasukannya tetap hidup. Karena itu Allah menyatakan bahwa ia akan menghukum Raja Ahab sebagai pengganti nyawa dari Raja Ben-Hadad yang dibiarkan hidup. Kejahatan Raja Ahab yang lain adalah merebut kebun anggur Nabot. Nabot menolak untuk menjual kebun anggurnya karena itu merupakan tanah pusaka milik keluarganya yang tidak boleh dijual. Namun atas bujukan Ratu Isabel, Raja Ahab akhirnya merebut kebun anggur tersebut dan bahkan membunuh Nabot. Atas kejahatannya ini, kembali Elia datang untuk menyampaikan pesan Allah bahwa Raja Ahab, Ratu Isabel, dan bahkan seluruh kaum keluarga keturunannya akan dihukum oleh Allah. Mendengar hal ini, Raja Ahab menjadi menyesal. Ia berkabung dan mengoyakkan pakaiannya sehingga Allah menjadi berbelas kasihan kepadanya dan menyatakan bahwa hukuman kepada keturunannya akan terjadi pada zaman anaknya. Lalu Raja Ahab akhirnya mati terbunuh ketika sedang berperang melawan Ramot Gilead, dan Ratu Isabel juga mati terbunuh seperti yang sudah difirmankan oleh Allah. Nah, dari kisah Elia dan Raja Ahab ini apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Raja Ahab adalah seorang yang memilih untuk melakukan apa yang dia mau, tapi bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Walaupun sudah berulang kali ia mengalami penyertaan dari Allah, ia malah memilih untuk mendengarkan Ratu Isabel dan akhirnya melawan kehendak Allah. Sedangkan Elia, ia adalah orang yang memilih untuk taat kepada Allah. Walaupun ia mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, bahkan dia dikejar-kejar untuk dibunuh, tapi ia memilih untuk tetap percaya kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita juga sering berada dalam situasi di mana kita harus memilih apakah kita akan melakukan kehendak kita sendiri atau mau melakukan kehendak Allah. Kakak percaya bahwa adik-adik tentunya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, walaupun mungkin hal itu sulit dan tidak menguntungkan. Misalnya dalam pembelajaran online yang kita alami saat ini, kalau misalnya sedang ulangan, kita punya pilihan untuk mau menyontek atau kita mau bertindak jujur. Kalau mama dan papa, apalagi Allah, tentu lebih senang kalau adik-adik bertindak jujur, walaupun mungkin hasil ulangannya tidak sebagus kalau menyontek. Dan bertindak jujur itu, atau melakukan kehendak Allah itu, harus dibiasakan dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di waktu-waktu ke depan, waktu kita mengalami masalah atau situasi yang lebih besar, kita sudah terbiasa untuk memilih melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kakak coba rangkum dalam kata Elia. Apa saja nih Elia?
E, itu artinya Engkau Allah Maha Kuasa. Kita tahu bahwa Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Lalu L, loyal atau setia. Allah adalah Allah yang setia akan janji keselamatan yang sudah diberikannya kepada umatnya dari dulu bahkan sampai sekarang kepada kita. Lalu I, ia memelihara umatnya. Kita sudah melihat sendiri bagaimana Allah memelihara kehidupan Elia dalam situasi sulit, dan ia juga tetap memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Dan A, aku mau percaya dan taat. Karena kita sudah bersyukur atas pemeliharaan Allah, kita mewujudkannya dalam bentuk kepercayaan dan ketaatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya pelajaran kita hari ini semakin menguatkan iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang setia, dan kita juga mau belajar taat seperti Elia sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21b. 1 Raja-Raja 18 ayat 21b kakak bacakan untuk kita semua. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang setia dan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menghadapi setiap godaan-godaan yang ada, agar kami tetap berpegang teguh kepadamu dan kami mau taat dan percaya seperti Elia. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami agar seluruh rakyat dapat menerima vaksin supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan negara kami tetap aman. Dan kami berdoa untuk pembangunan gereja dan ibadah online supaya kami dapat beribadah lagi ke rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah online kami agar kami bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru kami, dan juga berkatilah kami semua agar rajin berdoa dan mengucap syukur kepadamu di masa pandemi ini. Berkatilah orang-orang yang sakit, semoga cepat disembuhkan, dan juga orang-orang sedang ulang tahun semoga diberikan umur yang panjang dan kesehatan selalu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 57 ayat 10 sampai 12 mengatakan, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ini saatnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah yang luar biasa memelihara hidup kita dengan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan. Nah, minta tolong Bapak dan Mama seperti biasanya untuk mengirimkan persembahannya lewat QRIS atau lewat nomor rekening transfer GKI Kota Wisata. Mama pasti sudah tahu. Hingga adik-adik mengingatkan untuk memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu dengan semangat, karena lagu ini luar biasa ya. Allah kita heran dan besar. Nanti akan disambung dengan lagu bahasa Inggrisnya ya, Great Big Wonderful God. Mari kita berdiri. Yuk berdiri dulu. Silakan berdiri. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar.
bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sumber rahmat, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Sama seperti Engkau memelihara Elia, Engkau pun memelihara kehidupan keluarga kami. Kiranya Engkau berkenan buat persembahan yang sudah kami berikan. Bapa, Engkau menguduskan itu semuanya sehingga dipakai untuk memuliakan nama Tuhan lewat di mana kami beribadah, bergereja GKI Kota Wisata. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Raja-Raja 18 ayat 21a mengatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Maka seperti Elia, kita belajar bagaimana Allah yang menopang dan memelihara Elia, juga Allah yang memelihara kehidupan keluarga kita. Di masa pandemi ini, tetaplah tekun berdoa, percaya dan taat kepada Allah. Mari adik-adik, kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Di Badai Topan Dunia, Tuhanlah Perlindungan. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penyebabku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penyebabku di dunia, tempat perlindungan penuh. Ayat yang kedua, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Percaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penyebabku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penyebabku di dunia, tempat perlindungan penuh. Kita akan berdoa, tutup dengan doa Bapa kami dan lagu pujian Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalau bukan karena kemurahan-Mu Bapa di surga, kalau bukan karena cinta kasih-Mu, kami sudah menjadi orang-orang yang terbuang, kami menjadi jauh dari keselamatan. Tapi kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih sayang-Mu, sehingga kami, Tuhan izinkan, terhitung di dalam orang-orang yang diselamatkan. Biarlah kebenaran firman hari ini boleh meneguhkan iman dan ketaatan kami, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang disembah, Allah yang dipuji, Allah di mana tempat kami bersandar dan memohon pertolongan. Seperti Elia, Engkau juga menolong kami. Kami mengakhiri ibadah minggu ini dan menyerahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri doa ini ya Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
adik-adik, salam sehat, Tuhan berkati kita.